Cerita dimulai dari Eida yang menjawab pertanyaan Sarada tentang apa yang terjadi di dimensi lain milik Boruto. Saat itu Eida hanya menenangkan Sarada, kalau Boruto saat ini baik-baik saja tanpa terluka melawan jelmaan Kyuubi tersebut. Tapi Eida tidak memberitahukan kepada Sarada, kalau ayahnya sudah tidak berdaya dan berubah menjadi Shinju, yang membuat Sasuke dalam kondisi kritis, tidak hidup dan tidak juga mati. Alasan Eida tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun yang ada di desa adalah, karena janjinya pada Boruto dahulu. Sebelum Boruto meninggalkan desa, Eida berjanji tidak akan membocorkan keberadaan Boruto atau rahasia dirinya kepada siapapun, termasuk Kawaki. Saat itu Eida berkata kepada Daimon, "Dari apa yang kulihat dengan Sendegan ini, Boruto sedang dalam dilema yang cukup dalam. Guru yang menjadi panutan dan melindungi dirinya, harus mengalami nasib seperti itu, aku jadi semakin prihatin pada dirinya." Mendengar itu, Daimon membalas, "Jika kau kasihan padanya, aku rasa kau bisa membatalkan teknik Zeno ini kakak. Tapi itu tidak mungkin, bahkan dirimu saja tidak tahu cara menggunakan kekuatan aneh itu. Tapi jika dipikir secara rasional kau benar, dia sudah diusir dari desanya oleh Kawaki, dan menjadi buronan kelima desa akibat fitnah Kawaki. Dan dia harus kehilangan orang tuanya akibat Kawaki, dan orang yang paling dekat dengan dirinya sekarang sudah tidak berdaya, sungguh nasib yang ironis buat dirinya. Aku jadi semakin benci pada Kawaki." Mendengar itu, Eida menjawab, "Aku rasa saat ini dia cukup berkembang, tidak seperti Ko dan juga Kawaki. Mereka hanya mengandalkan kekuatan karma yang ada di tubuhnya saja. Tapi, jika kau bertanya tentang siapa pendamping Boruto sekarang, aku bisa memberitahukan padamu, dia adalah Kashin Koji." Mendengar itu, Daimon berkata, "Kashin Koji, si kakek tua yang memalsukan wajahnya dari balik topeng kuno itu ya? Sialan, aku pikir dia sudah lama mati setelah insiden gagalnya Jigen menjadi wadah Ishiki." Mendengar itu, Eida membalas, "Aku rasa mereka sudah menjadi rekan tim yang cukup baik, bahkan Koji tidak ragu untuk mempercayakan kekuatan dirinya untuk dipakai Boruto. Tapi aku bingung, apakah Shin Koji tidak terkena efek Zeno milikku?" Mendengar itu, Daimon membalas, "Lupakan tentang itu, aku rasa tidak ada gunanya memikirkan sesuatu yang merepotkan bagi kita. Tapi aku ingin bertanya serius padamu kakak, saat ini Kyuubi sudah berubah menjadi wujud seperti manusia, dan mereka memecah dirinya menjadi 4 bagian, aku ingin menanyaimu tentang satu hal. Apa yang akan kita lakukan jika skenario terburuk terjadi?" Mendengar itu, Eida membalas, "Ya kau benar, aku belakangan ini cukup memikirkan tentang hal itu. Seperti yang kau tahu, melawan Kyuubi sangat rumit dan merepotkan, bahkan melebihi melawan Otsutsuki yang turun di bumi. Sebab mereka adalah wadah dari seluruh cakra yang ada di dunia ini, aku rasa sangat sulit untuk membunuh mereka semua. Tapi apapun itu, aku rasa kita hanya perlu menyiapkan diri sekarang, dan aku minta padamu, tidak perlu ikut campur terhadap hal itu. Jika mereka menghancurkan desa dan isinya, aku rasa kita bisa kabur dan menyelamati diri. Aku benar-benar sudah bosan harus masuk ke lingkaran pertempuran dan pertumpahan darah." Mendengar kalimat dari Eida, Daimon berkata, "Ah kakak, aku tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Aku sudah bosan tidak bertarung dengan serius. Setidaknya sebelum kita pergi dari sini, aku ingin sedikit membasahi tubuhku dengan sedikit keringat pertempuran. Aku rasa aku bisa membantu Boruto untuk melawan para jelmaan Kyuubi tersebut." Di sisi lain, Shikamaru tiba-tiba mendapatkan panggilan darurat dari Raikage. Raikage Darui berkata, "Aku ingin menyampaikan hal buruk kepada kalian semua saat ini. Biju dan Jinchuriki kami menghilang tanpa jejak dalam waktu yang sama. Saat ninja dari desa kami menyelusuri tempat persembunyian para Biju, ada bekas pertempuran luar biasa yang sudah terjadi sebelum mereka menghilang. Aku rasa, bukan hanya Killer Bee dan Biju ekor 2 saja yang hilang, melainkan semua para Biju saat ini dalam kondisi bahaya." Mendengar itu, Shikamaru membalas, "Apa? Biju menghilang? Bagaimana mungkin bisa terjadi? Bukannya setiap tempat perlindungan mereka dijaga dan disegel dengan sangat ketat. Siapa yang melakukan hal itu? Apakah kalian mengetahuinya?" Saat Shikamaru berkata seperti itu, tiba-tiba panggilan darurat dari Kazekage untuk Konoha muncul. Saat itu, Shikamaru memerintahkan tim sensornya untuk membuat obrolan agar mereka bisa terhubung sekaligus bersama Kazekage dan Raikage. Saat itu Gaara berkata, "Aku rasa
Kalian juga sudah mendengar sesuatu yang buruk terjadi pada Biju. Shukaku tiba-tiba menghilang dari tempat persembunyiannya, dan kami tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Saat ini, dan seperti yang sudah terjadi, dan juga apa yang dilaporkan Raikage kepadaku, kita sudah kehilangan 3 Biju secara misterius. Dan yang lebih buruknya lagi, kita sama sekali tidak tahu siapa yang melakukan itu. Dan juga, aku rasa, Otsutsuki sekalipun tidak akan mudah mencari Biju saat ini. Dan juga, aku semakin merasa cemas, apakah orang yang mencuri para Biju tersebut ingin membangkitkan kembali Kaguya? Mendengar itu, Shikamaru membalas, aku tidak percaya hal ini akan terjadi, bahkan Shukaku juga. Aku rasa kita harus membuat pengumuman penting untuk desa Iwagakure dan Kirigakure. Aku rasa mereka belum melaporkan apapun yang terjadi saat ini kepada kita. Mendengar itu, Raikage berkata, aku juga tidak menyangka, hal rumit dan berbahaya akan datang lagi menuju kita. Aku rasa untuk urusan Otsutsuki sudah dipastikan mereka semua sudah menghilang. Dan juga tentang fenomena sekarang, itu benar-benar membuatku khawatir. Mendengar itu, Gaara menjawab, ya kau benar. Gyubi saat ini sudah menjadi wujud manusia dengan 4 bagian, dan ditambah sesuatu yang buruk kepada Biju secara misterius. Aku sangat menyayangkan sekali, dalam situasi seperti ini tidak adanya Naruto. Dan Sasuke merupakan suatu kerugian yang besar buat dunia shinobi. Setelah Gaara mengatakan itu, dia bertanya kepada Shikamaru dan Darui, apa menurut kalian perang dunia ninja kelima akan terjadi, di mana kita membuat pasukan aliansi seperti dulu? Mendengar itu Shikamaru menjawab, jujur saja saat ini aku tidak bisa berkata apa-apa tentang situasi buruk yang terjadi kepada para Biju. Bahkan saat kita berbicara saat ini, desa Konoha sedang melakukan perlawanan kepada 2 jelmaan Gyubi, dan mereka benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan Kawaki yang merupakan salah satu orang yang mendapatkan kekuatan Otsutsuki murni kewalahan menghadapi mereka. Jadi untuk mengenai situasi apa yang harus dilakukan, aku rasa kami masih harus fokus. Terlebih dahulu dengan ancaman jelmaan Gyubi ke Konoha. Mendengar itu Gaara berkata, aku harap kalian baik-baik saja. Kami sama sepertimu, meningkatkan kewaspadaan di depan desa. Tanda cakar code masih berkeliaran di area depan desa Sunagakure. Sebab itu seperti apa yang kukatakan, kita harus saling membagi informasi tentang apa yang terjadi saat ini. Di sisi lain, Boruto dan Kashin Koji sudah keluar dari tempat persembunyian mereka yang ada di dimensi Momoshiki. Saat itu Kashin Koji berkata, apakah kau yakin ingin melakukan hal yang merepotkan itu? Aku rasa cukup sulit untuk mencari mereka semua. Sebab mereka sudah disebar oleh Nanadaime Hokage sebelumnya. Mendengar itu Boruto membalas, aku rasa kekhawatiranku memang benar, aku bisa mendengarkan apa yang terjadi di dunia saat ini. Jangan tanya padaku bagaimana cara aku melakukan, aku hanya sedikit. Mendengar perkataan Hokage dan Raikage beserta Kazekage, kalau Biju sedang dalam ancaman, bahkan 3 dari mereka sudah menghilang dan ditangkap oleh seseorang. Mendengar itu, Kashin Koji bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mencari mereka ke pelosok dunia ini? Mendengar itu, Boruto menjawab, tenang paman, saat ini, aku bisa merasakan sedikit hawa keberadaan dari Shukaku. Walaupun samar-samar, aku akan berusaha untuk melacaknya. Setelah Boruto berkata seperti itu, dia menggunakan Kuchiyose burung elang raksasa. Melihat itu, Kashin Koji berkata, wah Kuchiyose baru, aku tidak tahu kalau kau bisa menguasai lebih dari 2 Kuchiyose. Mendengar itu, Boruto membalas, seperti itulah. Ini adalah elang milik Paman Sasuke. Dia yang mengajarkan padaku, dan membuat kontrak dengan Kuchiyose elang ini. Sebab itulah bagiku, sebagian dari dirinya, melekat bersamaku, dan aku akan bersumpah menyelamatkannya. Setelah Boruto berkata seperti itu, Kashin Koji membalas, semoga sekecil apapun usaha yang kita lakukan, bisa merubah sedikit peta arah kehancuran dunia dari ancaman para jelmaan Gyubi tersebut. Tapi seperti yang sering kuingatkan padamu, jangan terlalu gegabah jika kau masih belum mencapai tujuanmu, yaitu menyelamatkan Sasuke. Dan jadikanlah alasan itu kalau kau tidak boleh mati cepat.